Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan sampel minimal dengan software G-Power. Jadi software G-Power ini adalah software gratisan, tapi meskipun gratisan, software ini sangat bermanfaat untuk menentukan statistical power atau juga bisa menghitung effect size dari berbagai analisis statistik seperti uji T, uji F, atau uji korelasi. Software ini juga bisa menentukan jumlah sampel minimal yang dibutuhkan agar analisis statistik yang diperoleh itu menghasilkan power yang cukup. Nah, pada umumnya untuk menentukan sampel minimal kita harus tahu jumlah populasinya gitu ya. Tapi pada beberapa kasus misalkan penelitian itu memang tidak untuk digeneralisasi ke populasi gitu. Atau memang populasinya kita tidak tahu jumlahnya. Atau seperti penelitian eksperimen itu jumlah sampel itu tidak terpengaruh oleh jumlah populasi. Nah, kita perlu mempertimbangkan parameter-parameter statistik yang ada. Nah, 3 parameter utama yang perlu kita pahami untuk menentukan jumlah sampel itu adalah statistical power, taraf signifikansi, dan effect size. Nah, ketika itu sudah saya tulis di Semesta Psikometrika. Ini ada artikelnya ini, signifikansi, effect size, dan statistical power. Silahkan dibaca lebih lengkapnya di situ. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana menghitung jumlah sampel minimal berdasarkan 3 konsep tersebut, gitu ya. Nah, pada umumnya taraf signifikansi yang diterima atau ditoleransi di psikologi itu adalah 0,05 atau sering kita sebut P kurang dari 0,05. Lebih rendah dari itu lebih baik, gitu ya. Sedangkan statistical power yang diterima itu biasanya di atas 0,8 atau 80%. Nah, untuk effect size ini sedikit tricky karena effect size sendiri itu baru didapatkan setelah analisis gitu. Sedangkan di sini kita mau menentukan effect size untuk melihat sampel minimal. Terus bagaimana caranya? Ada 2 pendekatan yang bisa diambil. Yang pertama adalah dengan melihat effect size dari temuan-temuan sebelumnya. Misalkan kita mau meneliti variabel X dan Y, dan 2 variabel itu sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dari peneliti sebelumnya menemukan hubungannya, korelasinya 0,3. Nah, itu yang bisa kita jadikan patokan. Kalau memang belum pernah diteliti, cara yang kedua, kita bisa menetapkan nilai terkecil yang bisa diperoleh dari hubungan tersebut. Biasanya di sini ada panduannya, gitu ya. Ini adalah dari Cohen. Misalkan untuk korelasi R, nilai kecil itu adalah 0,1 gitu. Jadi kalau memang kita mau mendeteksi yang korelasinya kecil, ya mungkin sampelnya juga harus lebih besar gitu. Nah, kalau sudah kita bisa masukkan itu ke software G-Power. Nah, sekarang kita akan simulasi menghitung sampel minimal untuk uji korelasi dan uji beda. Nah, sekarang kita coba dulu uji korelasi. Di sini tesnya kita pilih tes. Kita pilih correlation, kemudian kita pilih correlation bivariate normal. Nah, misalkan penelitian sebelumnya itu memperoleh nilai R itu 0,2. Nah, kita masukkan di sini korelasinya adalah 0,2. Nah, di sini adalah alfa, ini adalah taraf signifikansinya. Kita ngambil saja 0,05 tadi. Kemudian di sini adalah power statistiknya. Kita ambil saja 0,8. Ini adalah hipotesis nolnya, pasti 0. Kalau sudah, kita calculate. Oh, sampel minimal yang dibutuhkan adalah 153. Artinya kalau kita mau mendeteksi korelasi sebesar 0,2 dan menghasilkan power yang di atas 0,8, kita butuh sampel segini, 153. Lebih tinggi lebih baik, lebih rendah bisa jadi actual power kita tidak akan sebesar ini gitu ya. Kalau di bawah 0,8 artinya penelitian kita kurang terpercaya. Baik, sekarang kita coba untuk uji beda. Di sini tesnya kita ganti tes means,
uji beda dua kelompok, two independent group. Sama yang ditentukan, yang pertama adalah effect size-nya. Cuman di sini effect size-nya ini adalah D. Ini kalau pengguna SPSS biasanya tidak familiar karena SPSS tidak menampilkan effect size D ini. Nah, kalau memang tidak tahu, kita bisa determine di sini. Kemudian kita tentukan sendiri mean group 1, mean group 2, standar deviasi 1, standar deviasi 2 gitu. Tapi yang saja kita sudah tahu penelitian sebelumnya itu besarnya 0,7 gitu ya, atau 0,8 lah yang besar gitu ya. Kemudian alfanya 0,05, powernya 0,8. Kita hitung. Oh, kita butuh total sampel 42 dengan berarti masing-masing kelompok itu 21 gitu. Nah, kalau kita menggunakan sampel 42 itu kita akan mendapatkan power 0,81. Artinya sudah memenuhi standar gitu. Nah, itu tadi cara menentukan jumlah sampel minimal dengan software G-Power. Tapi perlu diketahui kalau memang penelitian itu tujuannya untuk generalisasi, jumlah sampel saja tidak cukup, tapi yang lebih penting adalah sampel tersebut harus representatif. Nah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.